Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Sengketa lahan PN Serang eksekusi rumah. Gara-gara helm, gadis 17 tahun bakar ijazah kekasihnya. Anies Baswedan diundang dialog uji gagasan dengan mahasiswa. Mahfud MD temui pimpinan pesantren. Bawaslu bersama Satpol PP menertibkan alat peraga kampanye atau APK di sepanjang jalan protokol, tepatnya di Kecamatan Candasari, Kabupaten Pandeglang. Puluhan alat peraga kampanye yang menempel di pohon dan tiang listrik dan taman ditertibkan oleh petugas gabungan. Penertiban alat peraga kampanye tersebut melanggar peraturan daerah dan peraturan KPU tentang keindahan, keamanan, dan ketertiban atau K3. Sebelumnya, Bawaslu Pandeglang telah memberikan himbauan kepada pihak terkait untuk tidak memasang APK di tempat yang dilarang. Ia menyebutkan penertiban APK juga dilakukan secara serentak oleh pengawas kecamatan se-Kabupaten Pandeglang. Bawaslu sudah berkirim surat, sudah memberikan himbauan bahwa sebelum ada penertiban yang dilakukan oleh Bawaslu, ini diharapkan peserta pemilu melakukan penertiban secara mandiri. Nah, jeda waktunya kemarin itu dari tanggal 18 sampai tanggal 20. Kalaupun misalnya dari rentan waktu 3 hari itu tidak ada penertiban secara mandiri, maka kami yang melakukan penertiban. Nah, kebetulan hari ini di tanggal 21 ini mengawali lagi kita mengawali penertiban di area-area yang terlarang. Penertiban APK yang menyalahi aturan dan mengganggu keindahan kota ini akan terus dilakukan secara bertahap oleh Bawaslu. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Calon Presiden Anies Baswedan menghadiri dialog di kampus Universitas Bina Bangsa Kota Serang dengan agenda tanya jawab dengan mahasiswa tentang uji gagasan kepemimpinan. Namun dalam acara dialog ini diwarnai kericuhan. Awak media tidak diperbolehkan oleh panitia karena dialog khusus ini terbatas dan dikhawatirkan calon Presiden Anies Baswedan kepanasan. Nanti ada kesempatan lagi Pak ketemu Pak Anies, kan ada di waktu kedua tuh di enggak, ini kita dapat berita juga di sini. Ini kita mau kasihan Pak Aniesnya kepanasan di dalam nanti Pak. Oh enggak, jadi enggak boleh nggak? Mahasiswa banyak. Dia udah mau masuk nantinya. Selain media, para mahasiswa juga tidak diperkenankan masuk. Sejumlah awak media menyesalkan larangan tersebut. Sedangkan mahasiswa yang tidak boleh masuk kecewa, tidak boleh masuk ke aula, dan ingin mendengarkan gagasan kepemimpinan calon Presiden Anies Baswedan. Kompromi pada berelit, maka pelan-pelan perusahaan lain akan rusak. Apa yang terjadi? Saya istilahkan order. Rasakan kan? Rasakan. Anak muda berprestasi mau melamar pekerjaan kalah. Kalahnya dengan siapa? Anak muda berprestasi bidang olahraga mau ikut kontingen PON kalah. Kalahnya dengan Sementara itu, kedatangan Mahfud MD Selasa lalu disambut oleh para pimpinan Ponpes dan santri. Saat Mahfud MD datang ke Kota Serang dalam acara pembahasan terkait jaminan hukum terhadap kesejahteraan pondok pesantren. Mahfud MD datang bukan sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, melainkan sebagai Menko Polhukam. Namun dirinya mengatakan siap dalam acara debat cawapres melawan Amin dan Gibran 22 Desember Jumat mendatang. Persiapan tentang debat cawapres Pak, gimana Pak? Siap saya untuk debat, tapi kalau ditanya materinya debat apa ya, yang enggak tahu. Pokoknya saya datang, mau ditanya apa saya jawab, kan gitu aja. Siap saya. Ada sebelumnya dari Pak Rocky Gerung yang katanya bahwa Pak Mahfud akan kesulitan menghadapi Gibran, Pak, gimana sih? Saya enggak pernah dengarkan Rocky Gerung.
Dalam acara dialog kebangsaan tersebut, Mahfud MD menitipkan agar pesantren dan para santri di Banten tetap menjaga keutuhan NKRI. Ariel Maranus, Ganis, dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan yang berlokasi di Jalan Pajajaran, Kecamatan Pamulang, mencatat sejak pekan pertama hingga pertengahan Desember 2023, 10 pasien yang positif terpapar COVID-19 menjalani rawat inap di ruang isolasi lantai 4 Gedung 1 RSU. Dari 10 pasien yang positif terpapar COVID-19, 7 diantaranya sudah dinyatakan sehat dan dipulangkan. Sementara 3 pasien lainnya masih menjalani perawatan karena memiliki riwayat penyakit penyerta. Saat ini, guna menekan terjadinya lonjakan pasien COVID-19, Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan kembali memberlakukan kawasan wajib masker di lingkungan rumah sakit untuk pelayanan medis, pasien, dan pengunjung. Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan, Lana Marita, mengatakan dominan pasien COVID-19 menjalani isolasi mandiri di rumah dengan kategori gejala ringan, sementara 3 pasien COVID yang dirawat inap memiliki gejala sedang dengan penyakit penyerta. Jaksa menyerahkan langsung surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP2 terhadap Muhyani. SKP2 diserahkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Didik Farhan. Selain dari Kejaksaan, penyerahan SKP2 juga dilakukan di depan tokoh masyarakat dan lurah Teritih. SKP2 sudah dikeluarkan Kejari sejak Jumat malam. Keputusan tersebut dikeluarkan setelah jaksa menggelar perkara dan menyimpulkan adanya unsur pembelaan terpaksa, sehingga Muhyani melakukan penyerangan. Muhyani langsung sujud syukur dan mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak yang telah membantu dirinya selama terjerat hukum. Libur Natal dan Tahun Baru yang berbarengan dengan libur sekolah diperkirakan akan berdampak melonjaknya penumpang tujuan Sumatera yang menyeberang melalui Pelabuhan Merak. Sejumlah antisipasi pun sudah disiapkan PT ASDP Indonesia Ferry selaku pengelola penyeberangan Merak Bakauni. Agar tidak terjadi antrean panjang kendaraan, ASDP akan mengoperasikan 7 dermaga, yakni 1 dermaga eksekutif dan 6 dermaga reguler. Tidak hanya itu, 63 unit kapal ro-ro juga siap dioperasikan dalam masa libur akhir tahun ini. Di saat terjadi lonjakan penumpang, ASDP akan mengoperasikan kapal-kapal berukuran besar yang bisa mengangkut lebih dari 100 unit kendaraan untuk sekali jalan. ASDP juga mengingatkan calon pengguna jasa untuk membeli tiket jauh-jauh hari secara online. Selain itu, ASDP juga sudah membuka buffer zone atau area penjualan tiket kapal di luar pelabuhan yang berlokasi di rest area kilometer 43 dan di rest area kilometer 68. Puncak arus mudik musim libur Natal dan Tahun Baru 2024 diprediksi Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Wilayah 8 Provinsi Banten akan terjadi pada tanggal 22 Desember 2023. BPTD Wilayah 8 Provinsi Banten akan terjadi pada tanggal 23 Desember 2023. Pada musim libur Natal dan Tahun Baru 2023 diperkirakan mengalami peningkatan penumpang yakni sekitar 15% atau sekitar 13.400 kendaraan yang menyeberang ke Pelabuhan Bakauni Lampung melalui Pelabuhan Merak Banten. Berdasarkan kapasitas dermaga di Pelabuhan Merak saat ini, dapat dipastikan tidak akan terjadi kepadatan lalu lintas hingga keluar area pelabuhan, namun pihak BPTD Banten akan tetap menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas apabila hal tersebut terjadi. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.